Bagi Nurmaya tak masalah menikahi Harapan Munte. Ia yakin jika calon suaminya itu adalah teman hidupnya. Nurmaya tak sedikit pun khawatir tentang masa depannya jika ia benar menikahi Harapam. Keputusan besar itu pun dijalaninya tanpa ada keraguan. Nurmaya bersedia menikahi Harapam. Ia juga sudah berjanji akan merawat dan mengurus Harapam, meskipun Harapam hanyalah tukang becak di Dolok Sanggul. Pernikahan keduanya berjalan normal-normal saja, bahkan keduanya pun sudah punya rumah sendiri. Rumah mereka pun hanya pisah dinding saja dengan abang kandung Nurmaya, namun sayangnya mereka tidak punya anak. Setelah cukup lama menunggu kehadiran buah hati, akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Dan semenjak saat itu keluarga mereka sudah terasa lengkap. Bahkan Harapam semakin gigih menarik becak. Harapam sendiri terlihat berperlakuan baik kepada keluarganya. Ia juga sering terlihat mengajak main anaknya. Tak tampak tanda-tanda jika Harapam pernah menjadi pasien ODGJ di Rumah Sakit Jiwa daerah Dolok Sanggul. Bahkan pernah menjadi pasien berkartu merah. Namun benarkah Harapam sudah 100% sembuh? Kenyataannya tak ada yang menduga jika penyakitnya bakal kembali. Semuanya hanya tinggal tunggu waktu saja. Semua berawal saat Harapam meminta izin kepada Nurmaya jika ia ingin menikah lagi. Alasannya lantaran ia ingin memiliki anak kandung. Tentunya hal itu membuat Nurmaya sakit hati. Harapam bahkan sampai tega mempertemukan Nurmaya dengan pacarnya itu. Pertemuan kedua wanita itu terlihat biasa-biasa saja. Hanya saja Nurmaya sempat mengatakan kepada pacar suaminya itu jika Harapam pernah terkena gangguan jiwa, maka jangan mau menikah dengannya. Jadi dahulu tahun 2004 Harapam sempat dibawa ke rumah sakit jiwa. Saat itu ia didiagnosa terkena gangguan mental setelah menjadi korban gas meledak. Bahkan ada bagian tubuh Harapam yang terbakar. Sayangnya musibah itu juga membuat Harapam mengalami cedera di bagian kepala belakang. Hal inilah yang menjadi sebab Harapam mengalami trauma otak belakang. Mengetahui jika masa lalunya diceritakan Nurmaya pada pacar barunya, Harapam pun sakit hati dengan istrinya. Dari sinilah awal dari musibah besar yang tak pernah terpikirkan oleh keluarga Nurmaya. Musibah yang menyadarkan mereka jika mereka sudah membuat kesalahan telah menikahi Nurmaya dengan Harapam. Jumat pagi tanggal 11 November 2022 sekitaran pukul 10, Nurmaya dikunci Harapam di dalam kamar. Tak lama berselang Harapam masuk. Saat itu Harapam langsung menyerang Nurmaya hingga Nurmaya pingsan. Setelah tak berdaya, Nurmaya lantas diseret kakinya ke arah dapur. Setibanya di dapur, Harapam lantas menyerang dada istrinya dengan sajam. Wanita itu pun akhirnya meninggal di lantai dapur. Kemudian jasadnya ditinggal begitu saja di sana. Sekitaran jam 11 malam Harapam kembali lagi ke dapur. Saat itu Harapam mengumpulkan jasad istrinya. Ada yang dimasukkan ke karung, ada juga yang dimasukkan ke panci. Sekitar jam 3.40 pagi, karung yang tadi diseret ke halaman belakang rumah. Saat itu, ada tetangga sempat melihat Harapam mengayunkan kampak di belakang rumahnya, sepintas seperti memotong kayu bakar. Pagi harinya tanggal 12 November 2022, saat itu sekitar jam 7-an pagi, keponakan Harapam sempat mergoki Harapam sedang membakar sesuatu. Saat ditanya, Harapam menjawab. Mendengar itu, keponakan kandung istrinya itu lari menemui ayahnya. Pria yang tak lain merupakan abang kandung Nurmaya itu lantas lari ke arah dapur. Di sana, ia melihat sisa-sisa perbuatan edan Harapam. Dalam perasaan kaget dan ketakutan, abang kandung Nurmaya itu lantas pergi ke belakang rumah. Di sana ia menemukan karung yang sudah dibakar, yang ternyata karung itu berisikan sebagian diri adiknya. Barulah jam 9 pagi keluarga melapor ke Polres Humbahas. Polisi dan pihak rumah sakit baru tiba sekitaran jam 11 siang. Jasad Nurmaya pun terlebih dahulu mereka sempurnakan. Barulah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Dolok untuk divisum luar.
Sementara itu, Harapam dengan mudah dibekuk polisi di lokasi tak jauh dari rumahnya. Saat ditangkap, Harapam berwajah datar tanpa dosa. Ia juga mengakui semua perbuatan edannya pada istrinya sendiri. Polisi yang melakukan penyidikan bertanya kepada keluarga atau tetangga, adakah mendengar keributan di malam kejadian. Namun semuanya tak ada yang mendengar jika ada pertengkaran di dalam rumah Nurmaya. Setelah mendapatkan keterangan keluarga jika pelaku pernah menjadi pasien rumah sakit jiwa, polisi lantas membawa Harapam ke rumah sakit jiwa daerah Dolok Sanggul untuk observasi kejiwaannya. Saat proses penyidikan, Harapam memberikan keterangan berubah-ubah. Ia bercerita jika ia tega berbuat begitu kepada Nurmaya istrinya karena istrinya selingkuh dengan ponakan kandungnya sendiri. Kemudian setelah itu keterangannya pun berubah-ubah kembali. Di tahun 2023, persidangan pun digelar di Pengadilan Negeri Tarutung. Barulah pada tanggal 11 Mei 2023, terdakwa dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya.